Chill Funky, bring back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Angriani, NIM 21086025, mata kuliah Filsafat Olahraga, jurusan Penjas Kesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan dan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatih. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Oleh karena itu, bersifat filosofis dengan sendirinya, filsafat pendidikan ini pada hakikatnya adalah penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup bahasan filsafat dan filsafat olahraga. Pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu adalah yang pertama, pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis dalam arti berpikirnya logis dan rasional tentang hakikat masalah yang dihadapi. Yang kedua, tinjauan permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal, artinya menyangkut persoalan-persoalan mendasar sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, ruang lingkup pemikirannya bersifat universal atau persoalan-persoalan yang dipikirkannya bersifat menyeluruh. Yang keempat, meskipun pemikiran-pemikiran yang dilakukan lebih bersifat spekulatif, namun didasari oleh nilai-nilai yang objektif. Selanjutnya, ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang pola dan sistem berpikir filosofis antara lain. Yang pertama, kosmologi. Kosmologi yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta proses kejadian-kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata. Yang kedua, ontologi. Ontologi yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dengan ke arah mana proses kejadiannya. Secara mikro atau khusus, yang menjadi objek filsafat pendidikan meliputi yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Baiklah, kita masuk ke materi yang akhir tentang hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali. Mengapa? Karena ia menjadi dasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat merupakan ide-ide dan idealisme, sedangkan pendidikan merupakan usaha dalam merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Tindakan, tingkah laku, bahkan membina kepribadian manusia. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.